Halo, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah termodinamika, di mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas sistem termodinamika tentang kesetimbangan, di mana kesetimbangan ini adalah suatu keadaan di mana suatu sistem memiliki sepasang koordinat bebas yang konstan selama kondisi eksternalnya tidak berubah. Jadi dia memiliki sepasang koordinat bebas, tetapi lingkungannya tidak ada perubahan. Koordinat bebas ini bisa berupa volume atau tekanan. Jadi jika tekanannya tetap, volumenya berubah-ubah. Atau sebaliknya, jika volumenya tetap, tekanannya yang berubah-ubah. Adapun kesetimbangan ini terbagi atas kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal ini adalah suatu keadaan di mana suhu atau temperatur pada seluruh sistem atau yang di dalam dan lingkungan atau yang di luar adalah sama. Saya ulangi lagi, yaitu suatu keadaan di mana suhu pada seluruh sistem dan lingkungannya adalah sama. Selanjutnya, yaitu kesetimbangan mekanis. Ini adalah suatu keadaan di mana gaya yang bekerja pada sistem sama besar dan berlawanan arah. Jadi dari sistem bisa keluar ke lingkungan dan dari lingkungan itu ada gaya yang bekerja berlawanan arah. Selanjutnya yaitu kesetimbangan fase. Ini pastinya fase ini perubahan bentuk. Ini adalah suatu keadaan di mana tidak terjadi perpindahan satu atau lebih unsur kimianya dari satu fase ke fase yang lainnya pada sistem multifase. Contohnya yaitu suatu difusi atau peleburan. Konkretnya, contohnya adalah jika es disentuhkan pada air, namun tidak terjadi peleburan es. Yang selanjutnya yaitu kesetimbangan kimia. Ini adalah suatu keadaan di mana tidak terjadi perubahan struktur dalam atau tidak terjadi reaksi kimia. Jadi tidak ada proses produksi molekul saling bereaksi untuk mendapatkan produksi molekul yang baru. Selanjutnya yaitu kesetimbangan termodinamis. Kesetimbangan termodinamis ini adalah suatu keadaan di mana sistem berada pada kesetimbangan termal, mekanis, fase, dan kimia. Jadi dia berada pada keempat keadaan ini, maka disebut sebagai kesetimbangan termodinamis. Adapun proses dalam kesetimbangan ini yaitu ada proses kuantitatif yang terdiri atas isometris. Pastinya isometris ini adalah pada keadaan volume konstan. Isobaris ini bar berarti tekanan, ini berada pada tekanan konstan. Isotermis, termis ini adalah temperatur, berarti pada temperatur konstan. Dan adiabatik ini artinya adalah tidak ada panas yang masuk atau keluar dari sistem. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada topik yang lebih dalam, yaitu kesetimbangan termal dari hukum termodinamika ke-0. Jadi, di sini jika dua benda A dan B ini disentuhkan oleh tangan, jadi kita saling menyentuh, di mana benda A dirasa dingin,
Sedangkan benda B ini kita rasakan panas. Apabila kedua benda tersebut kita sentuhkan, maka akan terjadi perubahan sifat. Properti di sini pastinya yang berubah adalah suhu atau temperatur. Ketika perubahan sifat itu tidak lagi terjadi, maka kedua benda tersebut dikatakan sudah mencapai kesetimbangan termal. Artinya di sini tidak ada perpindahan suhu. Dan untuk lebih detailnya, untuk kesetimbangan hukum termodinamika ke-0, bila dua sistem satu sama lain berada dalam kesetimbangan termal, maka suhu kedua sistem tersebut adalah sama. Ini adalah yang menjadikan dasar dari hukum termodinamika ke-0. Selanjutnya, jika dua sistem ini berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga sistem tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Jadi, Anda bisa lihat di sini contohnya seperti apa untuk keterangan yang kedua ini adalah dari gambar berikut. Jadi di sini Anda lihat dua benda A dan B. Ini dipisahkan oleh dinding adiabatik. Jadi tidak bisa panas dari A berpindah ke B atau sebaliknya dari B berpindah ke A. Ini seperti isolasi bahasa lainnya. Sedangkan A dan B dipisahkan dengan C menggunakan dinding diametral atau plat tipis. Maka ini yang terjadi adalah A akan mencapai kesetimbangan suhu atau temperatur dengan C. Oke. Dan B akan mencapai kesetimbangan suhu dengan C ini juga. Hal ini pastinya akan mengakibatkan ketiga benda tersebut memiliki suhu yang sama atau dalam keadaan kesetimbangan termal. Begitu pula Anda lihat ini di gambar B. Jadi di sini tadi kalau A berpindah ke C panasnya, dia kemudian temperaturnya ini sudah seimbang, maka C ini bisa memindahkan ke B atau B menarik panas dari C ini. Begitu pula dengan di sini A dengan C, B dengan C. Dia tidak akan ada perpindahan panas ketika temperatur A, B, C ini adalah sama dan dikatakan dalam keadaan setimbang. Selanjutnya kita membahas tentang teori kinetik gas ideal. Di mana Anda lihat pada gambar di sini, yaitu suatu molekul gas. Ini berbentuk bola, kita gambarkan, bergerak searah sumbu X. Dengan kecepatannya adalah Vx. Hingga menumbuk dinding A1. Oke. Karena dindingnya elastis, maka bola gas tersebut dipantulkan berbalik arah atau boleh dibilang kita negatif arahnya hingga sampai kepada dinding A2. Jika massa dari setiap partikel ini kita sebut sebagai M dan kecepatannya adalah kita sebut sebagai Vx, maka besar momen impuls akibat tumbukan pada dinding oleh setiap partikel adalah momen akhir dikurangi momen awal. Atau boleh ditulis dalam persamaan FDT sama dengan minus M dalam kecepatannya Vx minus M pada arah X. Jawabannya adalah minus 2M Vx. Ini arah kebalikannya dan ini arah yang awal tadi. Ya, awalnya positif, akhirnya dia kembali ke sana tadi negatif. Sehingga di sini momen yang dipindahkan ke A1 atau luasan A1 persatuan waktunya, ini rumusnya menjadi 2M Vx dikalikan Vx per 2L sama dengan M Vx kuadrat per L. Karena 2 ini saling mencoret. Oke,
persamaan waktu di sini adalah kecepatan dibagi dengan jarak yang ditempuh. Biasanya rumusnya di sini adalah meter per detik dibagi meter, satuannya adalah seperdetik. Dan jika di sini luasan A1 sama dengan L kuadrat, oke, L kali L, jika luasannya ini adalah L dan ini tingginya L, maka tekanan yang dilakukan partikel pada dinding, ini persamaannya adalah P sama dengan M per L pangkat 3 kalikan Vx kuadrat. Oke. Kita cross-check-kan dengan satuannya. Jika M ini satuannya kilogram, maka L pangkat 3 ini satuannya adalah meter kubik. V ini adalah kecepatan, berarti kuadrat, meter kuadrat per detik kuadrat atau per second kuadrat. Maka jika Anda kalikan, ini hasilnya adalah Newton dikalikan meter per meter pangkat 3. Oke. Sehingga kalau namanya kilogram meter kuadrat per detik kuadrat, ini Anda bisa menjadikan dia Newton. Berarti ini Newton per meter pangkat 3. Newton meter ya, maaf, Newton meter. Sehingga kalau namanya menjadi Newton, ini akhirnya Anda menjadi Newton per meter kuadrat. Oke, saya tulis di sini. Jika ini adalah kilogram, M-nya. Oke, kemudian ini adalah meter kuadrat per second kuadrat. Nah, ini adalah meter kubik. Di mana ini, kalau kilogram meter per second kuadrat adalah Newton, berarti ini adalah Newton meter kali meter per meter pangkat 3. Sehingga ini saya coret, ini menjadi Newton per meter kuadrat. Sesuai dengan satuan dari tekanan atau ini disebut juga sebagai tekanan Pascal satuannya. Oke, jika di dalam wadah terdapat N partikel gas, maka partikel persatuan volumenya, ini kita sebut sebagai NV, N-nya kecil, ini rumusnya adalah N per L pangkat 3. N-nya tadi jumlah partikel ya, ini adalah volume. Jika kecepatan masing-masing partikel ini adalah Vx1, Vx2, dan seterusnya, maka tekanan untuk seluruh partikelnya dapat kita tulis dalam persamaan P sama dengan M NV. Ini adalah partikel per satuan volumenya dikalikan kecepatannya adalah Vx1 kuadrat ditambah Vx2 kuadrat dan seterusnya dibagi dengan jumlah partikel gas. Perkalian dari MNV adalah sama dengan massa jenis atau rho atau densitas di sini atau kerapatan. Sedangkan Vx1 kuadrat, Vx2 kuadrat dan seterusnya per N untuk yang ini, yang kedua. Ini adalah rata-rata kecepatan semua partikel. Ditulis sebagai Vx2 rata-rata, Vx kuadrat rata-rata. Sehingga tekanan kemudian dapat kita tulis kembali menjadi P sama dengan rho kalikan Vx kuadrat rata-rata. Karena ini diganti dengan rho. Ini diganti dengan Vx kuadrat rata-rata. Ya, ini adalah penyaudaraan dari rumus yang mungkin tertulis lebih panjang sehingga akan membuat Anda bingung. Tapi intinya rumusnya ini adalah sama untuk tekanannya. Kecepatan partikel yang bergerak ke segala arah adalah V kuadrat sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Ya. Kecepatan rata-rata ini digunakan karena partikel dalam kenyataannya itu
bergeraknya tidak satu arah saja, tetapi dia ke segala arah. Sehingga dari persamaan 6 tersebut diambil suatu kecepatan rata di dalam persamaan 7. Sehingga untuk nilai rata-rata dari kecepatan di atas, ini persamaannya adalah seperti ini. Vx kuadrat rata-rata ditambah Vy kuadrat rata-rata ditambah Vz kuadrat rata-rata sama dengan sepertiga V kuadrat rata-rata. Ini untuk persamaan 8 ini adalah nilai dari rata-rata dari 3 arah kecepatan. Oleh karena itu, persamaan 6 dapat ditulis kembali menjadi P sama dengan rho kali Vx kuadrat dari persamaan 6 tadi. Ini sama dengan sepertiga rho kali V kuadrat rata-rata. Oke. Ini diganti dengan ini. Jadi Anda bisa menggunakan persamaan ini atau bisa menggunakan persamaan ini. Mana yang lebih diketahui dalam suatu soal atau suatu kasus. Jika dikalikan dengan volume, maka persamaan ini menjadi PV sama dengan sepertiga rho V kalikan V kuadrat. Ini kecepatan, ini volume. Di mana rho V ini adalah massa total gas dan dapat ditulis sebagai Nm. Sehingga persamaan dapat ditulis kembali menjadi PV sama dengan sepertiga Nm V kuadrat. Sehingga dari persamaan 10 ini Anda bisa mendapatkan juga persamaan jika Anda menyederhanakannya. Ini V kuadrat rata-ratanya, maka sepertiga ini saya pindah ke sebelah kiri dan V-nya. Maka kalau umumnya ini menjadi 3-nya naik menjadi 3P per V kalikan rho. Nah, begini. Oh, rho-nya ke bawah. Nah, rho-nya di bawah karena dia di atas, dia pindah ke sini ke bawah. V dengan V saling mencoret sehingga untuk V kuadrat ya, V kuadratnya rata-ratanya ini menjadi 3P per rho. Yaitu 3P per rho. Karena V-nya saling membagi atau mencoret. Dan jika ini memang kuadratnya kita hilangkan, sehingga V rata-ratanya ini kita dapatkan sama dengan akar dari 3P per rho. Dari persamaan 10 kita mendapatkan suatu persamaan baru lagi. Oke, jadi di sini jika persamaan gas ideal biasanya dinyatakan dalam PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, N ini adalah massa mol atau jumlah molekul, R ini adalah konstanta gas universal, dan T ini adalah temperatur. Maka persamaan dari persamaan 11 yang digabung dengan persamaan 12 atau persamaan PV nRT, ini kita dapatkan persamaan baru, yaitu persamaan 12 itu sama dengan setengah M kali V kuadrat rata-rata sama dengan 3/2 dikalikan RT. Seperti saya bilang tadi, untuk R ini adalah konstanta gas universal, biasanya besarnya adalah 8,314 kalikan 10 pangkat 3, satuannya adalah joule per kilogram meter mol Kelvin. Kalikan Kelvin. Atau Anda bisa menggunakan satuan yang lain, yaitu 0,08 liter atmosfer, liter ATM per gram mol kalikan Kelvin. 0,08. Anda bisa juga
untuk persamaan energi, Anda bisa menggunakan juga 8,314 kalikan 10 pangkat 7, ya. Satuannya adalah erg per gram mol kalikan Kelvin. Oke. Atau dengan satuan Inggris, yaitu nilainya sekitar 1545,3. Satuannya adalah feet pound, ya, dibagi dengan pound massa mol derajat Rankine. Nah, ini bedanya ya. Oke. Di mana di sini untuk persamaan 12 merupakan penggambaran dari energi kinetik gas. Sehingga jika energi kinetik gas ini dapat ditemukan, maka suhu gas ideal juga dapat ditemukan. Itulah tadi persamaan-persamaan untuk teori kinetik gas. Seperti biasa, untuk Anda lebih memahami, maka saya akan memberikan soal yang Anda bisa gunakan sebagai latihan atau juga sebagai tugas Anda dalam mengikuti materi kali ini. Soalnya adalah yang pertama, hitunglah kecepatan rata-rata kuadrat dari molekul H2 pada tekanan 2,2 atmosfer dan suhunya adalah 200 derajat. Baik, untuk menjawab soal ini, kita melihat satu persatu. Yang diketahui adalah molekul H2. Pastinya kita harus tahu berapa massa relatif dari H2. Massa relatif untuk H itu adalah 1, sehingga ini hanya ada 2, massa relatifnya adalah 2. Kemudian tekanannya adalah 2,2 atmosfer, ini Anda harus merubahnya ke dalam satuan Pascal atau Newton per meter kuadrat. Anda harus tahu cari cara konversinya. Anda kalikan dengan 2,2. Kemudian temperatur 200 derajat Celcius ini dirubah ke Kelvin. Setelah mendapatkan nilai-nilai yang baru, maka kita masuk ke persamaan ini. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata, di mana di sini adalah kecepatannya kuadrat. Sehingga yang saya pindah haruslah ini. Pindah ke sebelah kanan. Anda lihat M ini ada di atas 1 kali M. Berarti nanti di sini harus di bawah kalau berpindah ke sini. Berarti 2 di bawah menjadi di atas, yaitu 2 per M. Oke ya, jadinya 3 per 2 R kali T kalikan 2 per M. 2 dengan 2 mencoret. Ini jawabannya tinggalnya 3R kali T per M. Di mana R ini adalah konstanta universal, nilainya tadi sudah saya sebutkan, temperaturnya ini adalah Anda rubah dalam Kelvin, M-nya tadi massa relatif. Setelah Anda mendapatkan ini, pastinya ini masih nilainya adalah V kuadrat rata-rata. Sehingga kalau untuk mendapatkan nilai dari V, pastinya nilai dari ini tadi adalah kita harus akar. Dimasukkan sini. Nanti kita dapatkan kecepatan rata-rata. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, untuk Anda soal berikutnya adalah kerapatan gas pada suhu 27 derajat Kelvin dan tekanannya adalah 1,5 kalikan 10 pangkat min 2 atmosfer adalah 1,3 kalikan 10 pangkat min 2 kg per meter kubik. Ini satuannya untuk kerapatan dari gas. Oke ya, temperaturnya ini, tekanannya ini. Ya, jangan terjebak. Hitunglah kecepatan rata-rata kuadrat molekul gas tersebut. Ya, yang tanya kecepatan rata-rata kuadrat. Oke.
Berarti Anda tidak perlu mengakarkan lagi. Tapi kalau mana kecepatan rata-rata, Anda apa namanya mengakarkan. Oke, bisa ada di sini kecepatan rata-rata, berarti Anda bisa mencari seperti nomor 1, terus kemudian hitunglah berat molekul gas tersebut. Berarti yang ditanya di sini adalah untuk B, M-nya yang ditanya. Sedangkan untuk apa namanya A, ini yang A ini adalah V kuadrat rata-rata. Boleh Anda meneruskan menjadi V rata-rata. Bisa ya, rumusnya seperti cara nomor 1, tetapi di sini Anda merubah satuan dari atmosfer menuju sama ke Pascal atau ke Newton per meter kuadrat, biar bisa berhubungan dengan Kelvin dan kilogram per meter kubik. Oke, saya tunggu jawaban Anda di kelas kita. Terima kasih telah mendengarkan materi ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.